Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Gustiningsih, asal sekolah SD Negeri 8 Oku Batu Raja. Saya salah satu peserta PKG PJOK Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di sini kami memiliki program yang harus kami imbaskan, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Saya di sini memilih tentang permainan tradisional yang akan kami perkenalkan pada anak-anak yang sekarang sudah mulai punah. Saksikanlah presentase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu rekan sudah memenuhi undangan kami dalam persentase rencana tindak lanjut, yaitu salah satu tugas kami di PKG PJOK. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah menyempatkan waktunya dalam mendukung dan selalu mendukung kami untuk peningkatan kompetensi kami sebagai guru. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut mengenai bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini. Rencana tindak lanjut ini adalah salah satu tugas kami di PKG PJOK. Adapun latar belakangnya yaitu permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai leluhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan oleh anak-anak dikarenakan sekarang ini anak-anak lebih memilih permainan game-game online atau menggunakan gawai-gawai. Program ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan pastinya bermanfaat bagi siswa. Adapun tujuan program dari permainan tradisional ini yaitu pertama melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kedua, meningkatkan aktivitas dan kesehatan siswa dan juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Dan yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Lanjut. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan tentunya siswa mengenal minimal 5 dari permainan tradisional seperti gobak sodor, bakia. Kalau bola kasti itu bisa dikatakan sudah olahraga nasional ya kan. Bakia, enggrang. Ya kalau kita caengkleng ya. Itu. Jadi setidaknya siswa mengenal 5 dari permainan tradisional. Lalu siswa juga mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional sesuai dengan aturan dengan benar. Dan siswa menunjukkan sikap suportif dan menghargai perbedaan. Itu yang capaian yang diharapkan dari tujuan rencana tindak lanjut ini. Lalu langkah-langkah yang kita tempuh yaitu 1, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain permainan tradisional seperti yang kita sebutkan tadi. 2, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. 3, siswa dapat menerima kemenangan dan juga kekalahan dengan lapang dada dan menghargai pendapat teman. Hasil yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut. 1, mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional. Bukan saja bermain yang kita akan adakan, tapi juga siswa dapat memahami dan juga
uh, tahu akan aturan-aturannya, maka dari itu akan diadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional dan juga ada lomba pembuatan poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Dua, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional. Jadi setelah kita kasih tahu pada siswa bahwa permainan itu lebih mengasihkan dari permainan gawai, siswa juga dapat tidak hanya mengetahui, tapi dia juga langsung bermain dalam permainan tradisional itu. Maka di situ dikatakan mengadakan kegiatan pelatihan tradisional, membuat turnamen ini permainan tradisional. Tiga, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Struktur program, satu jenis program itu kokurikuler, dua skala program. Di sini saya akan mengkhususkan untuk seluruh siswa kelas 5 saja. Pengaturan programnya akan dilaksanakan di halaman sekolah di akhir semester, mungkin bisa jadi saat mengisi waktu dari setelah ulangan, ya waktu kelas meeting. Jadi akan kita lakukan di akhir semester 1 ini nanti. Adapun mitra dalam Kombel, kepala sekolah tentunya sebagai penasehat dan juga fasilitator. Guru PJOK dan rekan sejawat ya sama seperti saya dan Ibu Weni ya, akan berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Guru kelas akan berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Jadi kami bukan hanya memerlukan kepala sekolah dan kami sebagai rekan sejawat, kami juga pasti memerlukan guru kelas sebagai untuk masukan berdiskusi bagaimana biar siswa itu bisa dapat membuat konten dan juga presentasi tentang permainan tradisional. Dan pastinya kami sangat memerlukan Kombel ya, komunitas belajar untuk berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. SEM itu adalah Structural Equation Modeling. Jadi kita akan mengadakan suatu turnamen yang mana siswa itu yang menilainya siswa, panitianya nanti siswa. Jadi kita serahkan semuanya dengan siswa. Di sini ada 7 aset, yaitu aset manusia. Aset manusia itu kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Ada aset fisik. Aset fisik tentunya halaman sekolah yang kita punyai yang cukup luas serta alat pendukung lainnya seperti engrang, bakia, dan juga aset sosial. Aset sosial ini adanya aturan sekolah yang berdampak untuk untuk kita ya. Dan aset lingkungan berada di tengah kota. Jadi sehingga kita sedikit dipermudah untuk membuat, walaupun alat-alat tradisional sudah sangat tidak kita temukan di pasar tradisional, namun kita dapat membuatnya karena kita berdekatan dengan pasar tradisional. Ada aset finansial, tentunya di sini sangat didukung oleh dana BOS. Dan aset politik, kebijakan kepala sekolah, dan juga komite. Ada aset agama dan kebudayaan, kita akan menyesuaikan dengan norma-norma kebudayaan dan agama jenis permainan tradisional yang akan kita pelajari. Rencana evaluasinya itu observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Lalu rubrik penilaiannya oleh guru PJOK dan juga guru kelas. Dan juga refleksi siswa, itu penilaiannya oleh siswa. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan SEM, jadi semuanya panitia, baik juga yang lomba, dan juga penilaiannya itu akan kita kembalikan pada siswa. Lalu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Tantangan itu mungkin beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit karena sudah berbeda zaman kita ya. Jadi mungkin sulit akan menemukan bakia, enggrang. Siswa kurang tertarik dan juga pasti siswa itu merasa kurang tertarik karena mereka lebih menyukai game online. Jadi dianggapnya permainan tradisional itu dianggap kuno. Lalu solusinya, kita tentu pasti sudah mempunyai solusi, yaitu membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah kita dapat. Lalu mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman.
Jadi permainan tradisional yang dianggap mereka kuno kita akan modifikasikan sehingga anak-anak menjadi menyukai permainan tradisional yang telah hampir punah. Baik, itu saja persentase saya untuk hari ini. Saya mohonkan sekiranya apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menambah wawasan saya dan juga ide-ide yang mungkin akan membuat kita lebih sukses nanti dalam mengadakan SEM ini nanti. Baik, yang ingin bertanya akan persilakan. Baik, Pak Yuda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Melati Gustensi selaku peserta PKB Pijaukai. Ya. Iya, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Yuda Putra yang merupakan salah satu guru di SD Negeri 8 Oku dengan mengajar kelas 6. Yang ingin saya tanyakan, tapi sebelum saya bertanya, saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa untuk paparan Ibu Melati. Jadi kami selaku guru-guru sudah diingatkan kembali tentang seperti apa memori-memori kita terlebih dahulu. Zaman dahulu itu tentang permainan tradisional. Ya benar kata Ibu. Memang benar sekarang ini kita ini khususnya anak-anak tidak mengenal lagi yang namanya permainan tradisional. Dan hal-hal seperti ini memang harus diangkat. Harus dilestarikan. Iya, harus dilestarikan, diangkat kembali supaya anak-anak kita mengenal apa permainan tradisional yang ada di lingkungan kita saat ini. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu Melati. Dengan apa yang telah Ibu sampaikan mengenai permainan tradisional yang telah Ibu paparkan panjang lebar tadi, kira-kira dengan melihat segala aspek, dengan memperhatikan 7 aset itu ya, aset politik, lingkungan dan lain-lain itu, menurut Ibu kira-kira bagaimana penerapan permainan tradisional ini dengan melihat situasi dan kondisi di SD Negeri 8 ini? Adakah permainan yang cocok ya untuk diterapkan di sekolah kita ini, mengingat ya kalau kita sumber belajar kita selain kelas ya lapangan upacara itulah sebagai tempat sarana anak untuk olahraga. Terima kasih Bu Melati atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Sebelumnya saya menjawab pertanyaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih juga. Saya sudah diperbolehkan untuk menjadi salah satu bukan narasumber sih, diluangkan waktunya karena di apa namanya ini ruangan ini sebagai kombel ya, di mana Pak Yuda selaku ketua kombel kami dan juga salah satu guru penggerak yang kami banggakan di sekolah ini. Baik Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi sesuai dengan 7 aset. Adakah permainan tradisional yang cocok dengan kondisi sekolah kita? Permainan tradisional itu sebenarnya sangat membantu tumbuh kembang kita ya Pak, selaku anak, tumbuh kembang anak-anak. Jadi kalau menurut pandangan saya, lingkungan kita ini seperti permainan bakia, permainan gobak sodor, enggrang. Kalau kondisi saat ini cocok Pak untuk dimainkan di sekolah kita. Mungkin sesuai dengan norma agama juga, saya kira tidak ada halangan ya, tidak ada langgaran juga di permainan-permainan yang akan kita berikan pada anak-anak. Mungkin itu Pak untuk jawaban saya. Ya, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Melati tentang permainan tradisional. Jadi saya tanyakan di sini,
bagaimana cara pengadaan alat-alat dari permainan tradisional yang akan dimainkan. Berhubung saya berupa satu ya Bu ya, jadi Ya, permainan tradisional apa untuk anak-anak bisa dicontoh. Oke. Jadi itu Bu. Ya. Baik Ibu Fatima, makasih atas pertanyaannya. Di sini ditanyakan bagaimana cara pengadaan alat-alat. Yang pertama jelas alat-alat yang akan kita gunakan itu sudah sangat bisa dikatakan tidak ada lagi ya dijual di pasaran, apalagi kita temukan. Namun kita mempunyai anak-anak yang kreatif pastinya, dan juga kita selalu didukung oleh ibu kepala sekolah, oleh sekolah yang pasti alat-alat itu akan kita buat sekreatif mungkin, sesederhana mungkin agar anak-anak bisa menggunakannya. Kalau permainan yang sesuai dengan anak-anak kelas 1 itu seperti bakya masih bisa dimainkan Bu, itu bisa kita tumbuh kembangkan gotong royongnya, kebersamaannya dan sportivitas. Yang pasti dana-dana itu sangat didukung oleh dana BOS. Bukan begitu Bu Pak Sekolah? Terima kasih Bu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Melati. Iya. Terima kasih Bu. Program-programnya yang akan dilakukan sudah direncanakan. Ya. Mohon maaf sebelumnya di sini Bu, pertanyaannya dari program yang sangat luar biasa tadi, kapan kira-kira akan dilaksanakan atau rencana tidak lanjutnya pelaksanaannya kapan? Mungkin. Oke, terima kasih Ibu Bu Meta ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya katakan bahwa kemungkinan kalau rencana saya ini saya akan mengadakannya di akhir semester 1 antara anak sudah selesai ulangan, guru mengisi rapot itu ada yang namanya class meeting. Namun itu pelaksanaan untuk kegiatan turnamennya. Tapi untuk pelaksanaan pengimbasan informasi pada anak-anak, pembelajarannya kita sudah mulai dari sekarang, Ibu. Mengenalkan pada siswa-siswa bagaimana sih permainan kita dulu yang dapat dimainkan sekarang. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Ada yang ingin bertanya lagi Bu, Bapak? Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, pertanyaan dan juga saran kritik Bapak Ibu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai peserta diseminasi PKG PJOK. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.